Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi kita ya. Soalnya kan kita materi baru sedikit ya kemarin. Kita langsung tiba-tiba ujian, kemudian langsung belajar rangkuman ya. Jadi ini kita akan bahas sedikit lagi ya materi kita yang ada di buku PNAC ya. Silakan dibuka bukunya, buku PNAC-nya di halaman 26. Ya. Di halaman 26. Materi di hari ini adalah menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Ya. Menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Nah, namanya juga meniru gerak, yang artinya kita harus melakukan proses mengamati ya. Kita mengamati terlebih dahulu bagaimanakah gerak tumbuhan tersebut. Ya. Apakah dia bergerak ke depan, miring ke belakang, atau ke samping, kiri kanan, atau bagaimana. Nah, itu jadi artinya sebelum kita meniru gerak tumbuhan, kita harus mengamati tumbuhan itu tersebut ya. Kita harus mengamati tumbuhannya supaya kita bisa meniru gerakan tersebut ya. Nah, tumbuhan itu dapat bergerak jika ditiup angin. Oke. Tumbuhan dapat bergerak saat ditiup angin. Ya. Saat angin bertiup, daun melambai-lambai, ya. Kemudian dahan dan ranting itu ikutan bergoyang-goyang. Ya. Oke. Nah, sekarang ambil pensil kalian, ya, diambil pensilnya. Silakan digarisbawahin di baris yang kelima ya. Baris yang kelima ya, digarisbawahin baris kelima. Gerak tumbuhan dapat ditiru ya, itu digarisbawahin. Gerak tumbuhan dapat kita tiru, garis bawahin. Kemudian di bawahnya juga digarisbawahin. Tiruan gerak ini bisa menjadi gerak tarian yang indah. Itu juga digarisbawahin. Ya, tiruan gerak ini bisa menjadi gerak tarian yang indah. Kemudian di bawahnya juga digarisbawahin. Saat meniru gerak tumbuhan, kaki diam di tempat. Oke, jadi ketika kita ingin meniru suatu gerak tumbuhan, nah kaki kita itu diam di tempat. Dikarenakan tumbuhan kan nggak bisa bergerak kemana-mana ya kan, dia tidak punya kaki, dia hanya diam di tempat. Yang bergerak hanya bagian ranting dan daun-daunnya ya. Jadi ketika kita ingin meniru gerak tumbuhan, kaki kita diam di tempat ya, diam di tempat, tidak boleh bergerak ya. Yang bergerak hanya bagian atas gitu ya. Kemudian di bawah yang tadi digarisbawahin lagi, hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, bahwa ketika kita meniru gerak tumbuhan, kaki kita diam di tempat, yang bergerak hanya anggota badan bagian atas ya. Bagian badan, kemudian kepala boleh, kemudian tangan juga ya. Kaki diam di tempat. Oke. Nah, di buku kalian ya, itu udah ada contohnya. Coba kalian perhatikan gambarnya. Itu ada gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang ya, posisinya seperti ini ya. Kemudian ke depan, kemudian ke belakang ya, ke depan, ke belakang. Kemudian ada gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Nah, tangan di atas ya kan, tangan di atas, kemudian badan digerakin ke kiri ataupun ke kanan. Ya, itu gerakan yang kedua. Jadi tadi ada gerakan yang pertama itu melambai tangan ke samping, kemudian kita gerak ke depan dan ke belakang, itu gerakan ranting melambai. Ya, kita maju ke depan ke belakang, tangan di samping. Kemudian ada gerakan ranting melambai, itu kita gerakannya ke kiri dan ke kanan, tangan di atas, kemudian gerakannya ke kiri, kemudian ke kanan. Ya, itu gerakan yang kedua. Kemudian di halaman 27, itu ada gerakan daun berayun. Ya, di mana gerakan daun berayun itu bagian kepalanya saja. Ya, bagian kepala saja yang digerakin.
Ya, itu digerakinnya ke kiri atau ke kanan juga ya, ke kiri, ke kanan ya. Kemudian gerakan yang keempat itu ada gerakan pohon tertiup angin, di mana tangan di tangan di samping, tapi ini posisinya kita lebih jauh ke bawah. Ya kan, kalau yang tadi kan gerakan sebelumnya, gerakan nomor 2 itu kan yang gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan, itu tangan di atas, posisinya tangan di atas. Nah, kemudian itu digerakinnya ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau gerakan pohon tertiup angin, nah ini gerakannya agak lebih jauh ke bawah. Kemudian tangan di samping ya. Kemudian dia digerakin sampai dia jauh ke kiri atau ke kanan ya. Oke. Nah, dia agak lebih jauh ke bawah digerakinnya. Ya, dari itu adalah gerakan yang keempat. Jadi ada 4 gerakan yang biasanya, yang pada umumnya digunakan untuk meniru gerak tumbuhan, yaitu yang pertama tadi gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Kemudian ada yang kedua, gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada gerakan ketiga, itu adalah gerakan daun berayun. Dan keempat itu adalah gerakan pohon tertiup angin. Ya, jadi ada 4 contoh gerak tumbuhan yang bisa kita tiru ya pada umumnya. Ya. Oke. Nah, itu tentang meniru gerak tumbuhan. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian di halaman 36. Di halaman 36. Nah, ini juga materinya masih meniru gerak tumbuhan. Ya, halaman 36. Ini masih materinya meniru gerak tumbuhan. Nah, kalau yang sebelumnya kita meniru gerak tumbuhan yang tertiup angin, maka sekarang kita belajar tentang meniru gerak tumbuhan yang digerakkan oleh air atau tumbuhan yang hidup di air. Ya. Nah, buka halaman 37. Nah, di halaman 37, gerak tumbuhan dalam air juga bisa menjadi gerakan tari. Itu digaris bawahin. Ya, digaris bawahin. Gerak tumbuhan dalam air juga bisa menjadi gerakan tari. Perhatikan contoh gerak tumbuhan berikut. Nah, coba kalian perhatikan. Di sebelah kiri itu ada gambar ya, tumbuhan yang hidup di dalam air. Ya, karena kan tumbuhan itu ada yang hidup di darat ya kan. Kemudian ada juga yang hidup di dalam air ya. Maka dari kedua jenis tumbuhan tersebut kita bisa meniru gerakannya. Kalau yang tadi itu adalah kita meniru gerak tumbuhan yang ada di daratan ya. Kemudian sekarang kita meniru gerak tumbuhan yang ada di dalam air. Nah, dari gambar itu ya, dari gambar tumbuhan yang ada di dalam air itu dibuatlah gerakan seperti yang di sampingnya, di mana tangan berada di atas ya, tangan berada di atas, kemudian digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan ya, digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Kenapa harus begitu? Karena kan airnya bergerak ya kan, air itu kan bergerak, apalagi ada ombak ya, sehingga mau nggak mau gerakan tumbuhannya adalah meliuk-liuk ya, meliuk-liuk. Nah, bedanya di sini ya, kalau misalnya tumbuhan yang di darat yang sebelumnya gerakan tumbuhan tertiup angin ya, itu hanya bagian atas, bagian badan hingga ke atas yang digerakin. Nah, ini ada kalau misalnya yang gerakan tumbuhan itu dia sampai ke bawah ya, sampai ke bawah, tapi tetap posisi kaki itu tidak boleh bergerak ya, dia tetap diam di tempat, tapi dia gerakannya bisa sampai ke bawah ya. Artinya kita bisa gerak itu ya, gerakan yang kedua ya. Gerakan yang kedua, ini kita berbicara tentang gerakan yang kedua. Artinya bahwa ketika
ketika kita ingin meniru gerak tumbuhan di dalam air, nah itu bisa bergerak hingga ke bagian bawah, ya. Yang tidak bergerak pada tumbuhan air itu hanya bagian akarnya, ya, karena dia diam di tempat, hanya itu. Nah, makanya kaki kita juga tetap harus diam. Tapi pinggul, ya, sampai bagian paha itu boleh bergerak, ya. Nah, itu. Jadi bedanya kalau tumbuhan yang hidup di daratan tadi dia cuma bagian badan sampai ke atas. Nah, kalau misalnya tumbuhan di dalam air, dia bisa sampai dari badan, dari atas, dari bagian kepala, tangan, badan, kemudian bisa ke paha, ya. Karena apa? Karena tumbuhannya itu biasanya tumbuhan dalam air biasanya itu dia berbentuknya tidak ada batang, ya. Batangnya itu hampir nggak kelihatan gitu, ya. Batangnya kecil, jadi kayak lebih banyak daunnya, ya, sehingga kita meniru ketika kita ingin meniru gerak tumbuhannya, itu mau nggak mau kita harus lebih banyak yang digerakin, ya, dibandingkan yang tumbuhan yang digerakkan oleh oleh angin. Karena kan kalau misalnya gerak tumbuhan yang tertiup angin, ada pohon, ya, ada batang pohon yang gede. Nah, batang pohon yang gede itu kan tidak bergerak walaupun ditiup angin, ya kan? Yang bergerak hanya bagian atasnya. Nah, sedangkan kalau tumbuhan yang di dalam air itu dia bisa bergerak sampai ke bawah. Nah, itu makanya kenapa di buku kalian gambar yang kedua itu ada tanda panah meliuk-liuk dari atas sampai ke bawah. Yang nomor 2-nya, ya. Jadi kita boleh menggunakan dua jenis gerak yang di buku kalian, ya. Boleh bergerak cuma bagian atas, meliuk-liuk, ya. Kemudian ada juga yang contoh gerakannya itu dia dari atas sampai ke bawah, meliuk-liuk, ya. Nah, itu contoh misalnya gerak tumbuhan yang dalam air, ya, paham ya? Jadi ada 2 contoh. Oke. Kemudian di bawahnya perhatikan gerak tumbuhan di dalam air. Gerak tari meniru gerakan tumbuhan air lebih lambat. Badan dan tangan meliuk-liuk dengan lembut. Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Jadi kok tanda panah itu, yang tanda panah bergelombang itu, ya, itu artinya kita menggerakkan anggota badan kita itu meliuk-liuk, ya. Jadi digoyang seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Nah, Bapak kurang jago, ya, Bapak nggak bisa kurang jago menggerakkan, menari, ya. Bapak kurang jago menari, jadi badan Bapak kurang lentur, ya. Tapi contohnya seperti ini, ya, di meliuk-liuk, ya, meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan. Nah, itu contoh bagaimana kita meniru gerakan tumbuhan yang ada dalam air, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi itu tentang gerakan tumbuhan, ya. Baik itu gerak tumbuhan yang ada di darat maupun gerak tumbuhan yang ada di air. Kalau gerakan tumbuhan yang di darat itu dibantu oleh tiupan angin. Sedangkan kalau misalnya gerakan tumbuhan yang di dalam air itu karena airnya, ya, bergoyang-goyang, airnya juga bergerak gitu, ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan buka buku kalian di halaman 50. Ya, di halaman 50. Membuat karya dari tepung terigu, ya, dari lempung terigu. Ya, membuat karya dari lempung terigu. Nah, lempung ini, ya, lempung, namanya lempung, ya. Lempung itu dia bisa kita bilang dia adonan, ya. Kalian tahu adonan, ya. Jadi tepung dicampur menjadi agak keras sedikit tapi masih lembek, ya. Nah, masih agak lembek dia. Cuma karena dia kan dicampur air gitu, ya. Jadi adonan itu dia kira-kira seperti itu. Karena dia ada pencampuran air dan lain sebagainya, dia sedikit lebih lunak jadinya, lebih lunak lah tepungnya, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan lempung. Lempung itu adalah adonan, ya, adonan. Oke.
Nah, sekarang coba kalian garis bawahin di baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Lempung terigu merupakan adonan dari tepung. Ya, lempung terigu merupakan adonan dari tepung. Nah, ini Bapak bilang tadi, lempung itu adalah adonan. Ya, atau campuran dari beberapa bahan sehingga dia lebih lunak. Dia itu seperti plastisin rasanya. Ya. Nah, itu. Jadi itu lempung terigu merupakan adonan dari tepung. Ya. Nah, di bawahnya itu digaris bawahin ya. Lempung terigu merupakan adonan dari tepung, itu digaris bawahin. Nah, di bawahnya bahan-bahan membuat lempung terigu antara lain ada yang pertama pasti tepung terigu ya. Jadi bahan-bahan untuk membuat lempung terigu itu yang pertama adalah tepung terigu. Kemudian yang kedua ada garam. Kemudian yang ketiga ada minyak goreng. Yang keempat air hangat. Dan yang kelima itu pewarna makanan ya. Pertama tepung terigu, kedua garam, ketiga minyak goreng, keempat air hangat, kelima pewarna makanan. Artinya di sini kita bisa memberikan warna pada lempung terigu yang akan kita buat. Ya, jadi kita bisa misalnya kasih pewarna makanan yang warnanya merah, warnanya biru, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Terserah sama kalian ya. Kalian mau warnanya apa, seperti itu. Nah, jadi kelima bahan ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat lempung terigu. Ya, jadi kalian kalau misalnya ditanya apa saja bahan-bahan untuk membuat lempung terigu, jawabannya adalah tepung terigu, garam, minyak goreng, air hangat, sama pewarna makanan ya. Jadi itu adalah 5 bahan yang digunakan untuk membuat lempung terigu. Oke, itu digaris bawahin juga ya. Bahan-bahan membuat lempung terigu antara lain tepung terigu, garam, minyak goreng, air hangat, pewarna makanan. Itu digaris bawahin. Kemudian di bawahnya lempung terigu termasuk bahan lunak. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, bahwa ketika misalnya semua bahan itu dicampur, dia akan sedikit lebih keras, tapi dia nggak keras-keras banget sebenarnya. Ya, dia itu bisa dikatakan menjadi bahan lunak. Ya, dia agak menggumpal-gumpal gitu. Ya, dia seperti kalau misalnya kalian tahu plastisin, ya kira-kira seperti itu, atau seperti tanah liat. Ya, ketika tanah liat dicampur dengan air, dia kan sedikit agak lunak, jadi lunak ya, jadi lembek, tapi dia keras sebenarnya, dia keras tapi nggak terlalu keras, dia itu lebih ke setengah keras setengah nggak keras gitu, setengah-setengah ya. Itu makanya dia disebutnya sebagai bahan lunak ya, dia lunak. Nah, bahan lunak itu mudah dibentuk menjadi karya 3 dimensi ya. Itu digaris bawahin juga di bawahnya. Bahan lunak mudah dibentuk menjadi karya 3 dimensi. Nah, kenapa? Karena bahan lunak ini ya, ketika dia masih berada dalam posisi lunak, itu bisa dengan mudah kita bentuk, tanpa khawatir kita kesulitan membentuknya. Tanpa kita khawatir ketika kita membentuk dia akan jatuh gitu ya. Jadi karena dianya termasuk bahan lunak, sehingga ketika kita bentuk dia bisa tetap di posisi itu. Misalnya kita mau bikin bikin tabung gitu ke atas ya, bikin bentuk tabung ke atas. Nah, ketika kita membentuk pakai adonan lempung terigu, kita bentuk, ketika dia nyampe di atas dia bisa dengan dia tidak mudah jatuh ya, karena kan ada bahan kayak gitu. Contoh misalnya kita membuat sesuatu dengan pasir misalnya, ketika kita membangun pasir terlalu tinggi, biasanya kan langsung jatuh pasirnya karena dia bukan bahan lunak. Nah, bahan yang lunak itu mudah dibentuk. Nah, karena sifatnya yang lunak. Jadi ketika kita kita membuat suatu karya ukurannya tinggi, nah dia nggak akan gampang jatuh. Ya, karena itu bahan lunak
dia bisa lebih keras, dia bisa lebih tahan. Jadi ketika kita membentuk patung atau membentuk apa dan lain sebagainya, itu bisa lebih kuat, ya. Tapi tanpa membuat kita susah dalam proses pembuatannya, karena dia kayak ibaratnya setengah lembek setengah keras gitu ya. Makanya dia disebutnya lunak, setengah lembek setengah keras. Itulah yang dimaksud dengan bahan lunak. Jadi setengah lembek setengah keras, itu bahan lunak ya. Nah, makanya dikatakan tadi bahwa bahan lunak itu mudah dibentuk menjadi karya 3 dimensi. Nah, bisa membuat patung, membuat buah-buahan, nah, seperti yang ada contoh di gambar yang ada di buku kalian, ya. Ada gambar ikan, ada bentuk ikan, ada bentuk manusia, kemudian ada bentuk buah-buahan, ya. Itu jadi bisa kita bisa membuat suatu karya juga melalui dari lempung terigu, karena dia termasuk bahan lunak, di mana semua bahan lunak itu bisa digunakan untuk membuat suatu karya 3 dimensi, ya. Semua bahan lunak, apapun jenis bahan lunaknya, baik itu nanti lempung terigu, baik itu plastisin, tanah liat, ataupun bahkan misalnya bubur kertas, ya. Bubur kertas juga sama aja, gitu ya. Dia termasuk bahan lunak jadinya. Dia lembek, setengah lembek, setengahnya lagi dia keras, ya. Itu yang dimaksud bahan lunak, setengah lembek setengah keras gitu. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, ya. Dia sedang-sedang aja. Nah, itu tentang bahan lunak, ya. Yang dimana tadi intinya adalah setiap bahan lunak apapun jenisnya itu bisa dipakai, ya. Setiap bahan lunak apapun jenisnya itu bisa dipakai menjadi sebuah karya 3 dimensi. Bisa kita gunakan sebagai bahan untuk membuat karya 3 dimensi, ya. Itu jangan dilupakan ya. Semua bahan lunak dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Oke. Nah, itu tentang bahan lunak. Ya, jadi diingat itu ya, bahwa semua bahan yang menggunakan bahan yang termasuk bahan lunak nantinya plastisin, tanah liat, lempung terigu, bubur kertas, itu bisa kita gunakan membuat suatu karya 3 dimensi. Paham ya? Nah, sekarang coba buka buku kalian di halaman 61. Halaman 61. Membuat karya dari bubur kertas. Nah, ini kita akan bahas tentang bubur kertas. Ya, membuat karya dari bubur kertas. Nah, silakan digarisbawahi baris yang pertama. Kertas yang direndam di air dan dihancurkan akan menyerupai bubur. Itu digarisbawahin. Bubur kertas merupakan bahan lunak. Garis bawahin. Oke. Nah, itu mau bilang tadi. Bubur kertas juga ketika dihancurkan di dalam kertasnya dihancurkan di dalam air, ya, diremas-remas gitu, ya. Kertasnya dihancurkan dalam air. Nah, itu bisa membuat kertas yang kita hancurkan itu menyerupai bubur, ya. Nah, sehingga ketika kita misalnya ingin membuat suatu karya dari bubur kertas, itu lebih gampang, ya. Atau membuat karya 3 dimensi dari bubur kertas juga lebih gampang, karena bubur kertas itu merupakan bahan yang lunak, dimana sebelumnya tadi Bapak bilang semua bahan lunak, ya, itu bisa digunakan untuk membuat karya 3 dimensi. Semua bahan lunak apapun jenisnya, ya. Nah, sekarang bubur kertas juga ketika kertasnya kita hancurkan di dalam air, banyak kertas yang kita kumpulkan, banyak kertas, kemudian kertasnya kita remas-remas di dalam air, itu akan menyerupai bubur, ya. Nah, kemudian untuk membuat kertas ini menjadi bahan lunak, kita membutuhkan beberapa bahan. Contoh misalnya, nah, garis bawahin yang baris ketiga. Bahan-bahan untuk membuat bubur kertas antara lain beberapa lembar koran,
lem kertas atau lem kayu, kemudian air secukupnya. Hanya 3 bahan yang digunakan untuk membuat bubur kertas. Nah, di sini peran lem kertas atau lem kayu itu sangat penting, karena jika kita mencampurkan lembar korannya saja dengan air, itu dia tidak akan menjadi lunak, dia agak kayak jadi encer-encer gitu, ya. Sedangkan ketika kita tambahkan lem kertas ataupun lem kayu, dia bisa menjadi lebih lunak. Nah, karena itulah fungsi lemnya. Lemnya menjadi yang membuat kertas yang sudah kita hancurkan itu jadi lunak dia. Dan ingat, ini harus lem kertas, oke? Harus lem kertas atau lem kayu. Hanya dua jenis lem tersebut yang bisa kita gunakan. Karena kan ada nih lem Korea, lem Alteco, lem Goat, dan lain sebagainya, ya. Nah, kita tidak boleh menggunakan lem itu. Ingat, kita tidak boleh menggunakan lem-lem tersebut. Lem yang bisa digunakan untuk membuat bubur kertas itu hanya lem kertas ataupun lem kayu. Hanya itu. Jenis lem yang lain itu tidak boleh kita gunakan. Kenapa? Karena lem kertas dan lem kayu ini dia itu masih bisa larut di dalam air. Ya, dia masih bisa larut di dalam air, lem kertas dan lem kayu. Sedangkan misalnya kalau kita campurkan lem Korea atau lem Alteco, lem Goat, mereka itu nggak larut dalam air, sehingga mereka akan menjadi mengering di dalam air. Mereka itu lebih keras. Nah, sehingga ketika misalnya kita campurkan bubur kertas kita dengan lem Goat dan lain sebagainya, itu tidak akan menjadi bahan lunak. Ya, dia tidak akan menjadi bahan lunak. Makanya Bapak bilang, ketika kita ingin membuat bubur kertas, ya, lem yang kita gunakan itu hanya menggunakan lem kertas ataupun lem kayu, hanya itu, ya. Paham? Nah, tidak boleh jenis lem yang lain, ya, hanya lem kertas ataupun lem kayu. Nah, kemudian air secukupnya. Airnya bisa kita atur seberapa banyak dengan melihat seberapa banyak juga lembar koran yang kita ingin jadikan bubur, ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya itu ada cara membuat bubur kertas. Itu boleh digarisbawahin. Cara membuat bubur kertas. Yang pertama adalah rendam koran dalam air, ya, ambil bak, ya, misalnya baskom misalnya gitu, ya, atau ember gitu, ya. Nah, kasih air, ember atau baskomnya, kemudian korannya kita masukin di dalam air, ya. Kemudian kita hancurkan koran sampai lembut. Itu langkah yang kedua. Hancurkan koran sampai lembut. Nah, menghancurkannya kita remas-remas korannya, ya, kita hancurkan. Kemudian tiriskan koran yang sudah lembut. Nah, tiriskan itu artinya kita angkat koran yang sudah lembut, kemudian segera campurkan hasilnya dengan lem. Nah, artinya ini begitu kita angkat kertasnya, secepatnya kita harus mencampurkannya dengan lem. Karena kalau misalnya dia keburu kering, nanti dia jadi nggak bagus hasilnya. Dia nggak akan jadi bubur kertas. Ya, makanya dikatakan segera campurkan hasilnya dengan lem. Begitu kita angkat, langsung taruh di satu ember, kasih lem langsung, terus aduk-aduk lagi, diremes-remes lagi. Nah, setelah itu bubur kertasnya sudah jadi, ya. Nah, itu cara membuat bubur kertas, oke? Nah, bubur kertas itu bisa dijadikan sebagai karya 3 dimensi karena dia itu bahan lunak. Nah, contoh-contohnya seperti yang ada di buku kalian. Ada figura. Figura itu adalah bingkai foto, ya. Figura itu adalah bingkai foto. Kemudian ada hiasan dinding. Kemudian ada hiasan hewan. Bahkan kita juga bisa membuat hiasan tumbuhan, atau bahkan misalnya hiasan manusia, atau bahkan kita bisa membuat bentuknya itu bentuk buah-buahan dan lain sebagainya, ya. Karena ya itu Bapak bilang tadi, semua bahan lunak itu bagus digunakan untuk membuat suatu karya 3 dimensi, ya. Oke. Nah,
kira-kira itu dulu ya materi kita. Minggu depan akan kita lanjut lagi ya. Oke, itu dulu materi kita hari ini. Jika misalnya kalian bingung ya, jika kalian misalnya bingung, silahkan kalian japri Bapak, tanyakan ke Bapak, jangan takut ya, tanyakan ke Bapak. Kalian chat Bapak ya, atau kalian voice note Bapak, biar lebih gampang di voice note aja. Kalian voice note Bapak. Nanti misalnya apapun pertanyaan kalian, nanti itu akan Bapak jelaskan. Bingungnya kalian bingung di mana, nanti akan Bapak jelaskan. Ya. Atau misalnya kalau kalian tidak ingin bertanya, kalian boleh ulang-ulang lagi, tonton lagi video ini, kalian tonton ulang lagi videonya sampai kalian benar-benar ngerti. Ya. Yang intinya hari ini kita membahas tentang membuat karya ya, tentang membuat karya dan membuat karya dari bahan lunak ya. Hari ini kita membahas materi tentang membuat suatu karya dari bahan lunak. Kemudian kita membahas tadi meniru gerak tumbuhan di daratan ya, yang tertiup oleh angin, kemudian gerakan yang di dalam air ya. Jadi itu materi kita hari ini. Nah, silahkan kalian pelajarin, kalian pahamin ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, segera VN Bapak, voice note Bapak ya, tanya Bapak. Nanti apapun yang kalian bingungkan, nanti akan Bapak jelaskan ya. Oke, atau kalian bisa tonton ulang video ini berkali-kali, karena video ini kan gak hilang dari YouTube. Jadi kalian bisa tonton video ini berkali-kali sampai kalian bisa paham ya. Oke, baik, sampai di sini dulu materi kita ya. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi materi kita ya. Kita kejar materi dulu ya. Nah, karena nanti kita akan praktek. Nanti kita akan ada prakteknya. Kita akan Bapak kabarin kapan kita praktek ya. Tapi untuk sekarang kita kejar materi dulu, oke? Baik, sampai di sini materi kita dipahamin, dipelajarin. Jika bingung tanya Bapak. Ataupun kalau misalnya kalian boleh nonton juga video ini berulang-ulang. Kalian tonton ulang-ulang karena videonya nggak akan hilang dari YouTube ya. Baik, sampai di sini materi dari Bapak. Selamat belajar ya, dan sampai jumpa di materi pelajaran kita yang selanjutnya. Dadah.